Pada kesempatan ini kami berterima kasih juga kepada Yayasan Perkata Indonesia, Pak, yang juga menggandeng kami sebagaimana amanat Permenkumham nomor 3 tahun 2021 untuk menyelenggarakan paralegal harus bekerja sama dengan OBH yang terakreditasi. Saya pikir di sini saya harus sangat apresiasi. Saya ingin ada rasa militansi karena kita akan bergerak, kita akan maju. Pekerjaan kita berat. Saya tidak mau teman-teman yang ada di sini hanya diklat-diklat yang biasa gitu. Saya sangat setuju sekali tadi dengan Ibu Rini mengatakan bahwa kita di sini berbeda ya. Kita bisa hanya menikmati mungkin dingin di hotel belajar, tetapi dari awal kita belajar yang namanya pengorbanan. Bahwa nanti ada banyak hal yang butuh pengorbanan kita untuk bisa menyelamatkan bangsa ini, khususnya perempuan dan anak. Dan kepastian bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukumnya. Ya Tuhan, ya Allah kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami. Limpahkanlah kepada kami, ya Allah, yang hadir pada saat ini, kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah, amin. Bapak Tamil, Bapak Sukiman yang saya hormati, Direktur Mawar Sarung, Bapak Pengarah Sejabat yang saya hormati, juga pembina kami, Bapak Reinhard Manurung yang saya hormati. Ada juga di sini Ibu Cica yang saya hormati yang berkenan meluangkan waktunya untuk acara ini. Terlebih lagi yang kami hormati Bapak BPHN, Kepala Pusat yang meluangkan waktunya untuk Yayasan Perkata juga LBH Mawar Sarung dalam melakukan paralegal ini. Makasih Bapak atas waktunya. Dan di pagi hari ini saya mau menyapa teman-teman semua. Saya pikir di sini saya harus sangat apresiasi. Ini tempatnya sangat panas. Sebenarnya kalau boleh jujur di sini kita sudah disediakan hotel, tapi saya lebih memilih di sini. Kenapa? Saya ingin ada rasa militansi karena kita akan bergerak, kita akan maju. Pekerjaan kita berat. Saya tidak mau teman-teman yang ada di sini hanya diklat-diklat yang biasa gitu. Yang biasa hanya hotel. Kita tidak menghabiskan anggaran di sini. Kita memang di sini kalau boleh jujur saya apresiasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Puji Tuhan, alhamdulillah kita semua ini disupport dengan semesta yang luar biasa. Bahkan untuk momen ini juga saya percaya dengan suasana panas begini ada hal yang akan kita kerjakan ke depan yang akan lebih panas lagi tentunya. Kita dituntut on fire melakukan aplikasi dari paralegal ini nantinya ke depan, masa depan yang lebih wow gitu ya. Perlindungan perempuan dan anak tentunya yang harus kita selamatkan, khususnya perempuan yang sering banget itu tertindas ya. Kita harus berbicara kesetaraan gender, tapi kadang kita lupa hukumnya pasalnya seperti apa. Ya alhamdulillah di sini akan banyak nanti kita mendapat pelajaran dari para pengacara yang ahli dalam bidangnya. Harapan saya secara pribadi dari Yayasan Perkata juga teman-teman Perkata di sini, saya tekankan kembali kita bukan sekadar diklat, bukan sekadar pelatihan, tapi ada hal yang harus kita lakukan di luar sana nanti. Kita pembekalan saat ini yang memang betul-betul kita harus bekerja. Demikian kata sambutan dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semuanya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kartiko Nurintias, yaitu selaku Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM, yang pada hari ini bersedia hadir secara virtual dalam acara pelatihan paralegal yang kita selenggarakan, yang dengan sangat-sangat sederhana tetapi tidak menghilangkan nilai dan esensial daripada paralegal tersebut. Terima kasih juga untuk Pak Sukiman dari Kanwil Menkumham Kepulauan Riau selaku Kepala Bidang Hak Asasi Manusia. Terima kasih juga kepada Kak Rini Besitio selaku Ketua Yayasan Perkata Indonesia, dan juga rekan-rekan dan teman-teman semuanya dalam pelatihan paralegal ini.
Dan juga bergabung dalam Zoom juga Bu Evelyn selaku Kasubdit Lubbankung Kemenkumham Kepulauan Riau yang juga gabung melalui Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat atensinya bisa bergabung dan melihat pelatihan paralegal ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Perkata Indonesia yang dimana bekerjasama dengan kami Lembaga Bantuan Hukum Mawar Batam dalam melaksanakan pelatihan paralegal yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di situ bahwa dikatakan ada paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum secara non litigasi, dan terkait dengan paralegal tersebut secara aturan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan paralegal ini kami juga telah berkoordinasi dengan PPHN pada Kementerian Hukum dan HAM dan telah diketahui dan disetujui untuk diselenggarakan pelatihan paralegal ini, yang dimana pelatihan paralegal ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan melalui tugas-tugas ataupun pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum. Tapi di sini memang paralegal itu hanya dibatasi memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Jadi kami juga dari LBH Mawar sebagai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, izin Pak, terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM dan bermitra bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum. Dan pada kesempatan ini kami berterima kasih juga kepada Yayasan Perkata Indonesia Pak yang juga menggandeng kami sebagaimana amanat Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 untuk menyelenggarakan paralegal harus bekerjasama dengan OBH yang terakreditasi. Oleh sebab ini kami bersama Perkata menyelenggarakan pelatihan ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat atensi dari PPHN Pak. Bapak sendiri bisa hadir walaupun melalui virtual, tapi kami sangat-sangat bersyukur dari Kementerian Hukum dan HAM melihat kami walaupun kami selenggarakan dengan sangat-sangat sederhana, tetapi yang paling terpenting adalah esensi dari paralegal tersebut dapat tercapai sebagaimana visi dan misi negara dalam memperluas akses keadilan melalui tugas-tugas bantuan hukum. Dan kami harapkan juga ke depannya ini juga menjadi hubungan yang baik antara LBH Mawar Perkata Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan paralegal. Dan kami juga mengharapkan nanti Pak dari PPHN dapat menindaklanjuti pelatihan kami ini dengan mengeluarkan sertifikasi kepada paralegal yang telah dilatih melalui program ini. Kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara semuanya, selamat mengikuti pelatihan paralegal ini. Semoga kita dapat berbuat lebih banyak lagi bagi bangsa ini melalui perluasan akses keadilan melalui peran-peran paralegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Ya, yang terhormat Ibu Rini, Ketua Yayasan Perkata, terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Lalu yang terhormat juga Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Bapak Kartiko dari Nias, SHMH. Yang terhormat juga Bapak Sukiman dari Kabit HAM Kepri, dan yang terhormat juga Bapak Mangara dari Mawar Sharon, dan saudara-saudari sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Tentunya kita tidak hanya belajar, tapi kita punya tujuan dari hasil apa yang kita pelajari itu. Kita mau melakukan sesuatu untuk kota kita, untuk bangsa kita, supaya kita bisa berdampak untuk membangun bangsa dan juga untuk menyelamatkan bangsa. Pendidikan pelatihan paralegal khususnya perempuan dan anak ini adalah ide yang sangat brilian sekali, karena banyak sekali para perempuan, begitu juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan kita. Saya juga sebagai pengacara yang juga berkecimpung untuk mendampingi para perempuan dan anak, melihat banyak sekali kasus-kasus yang butuh pendampingan. Tidak hanya pendampingan secara hukum, tetapi juga secara psikis. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah, yang harus kita tanamkan prinsip dalam kehidupan kita adalah ketika kita mau membantu itu tanpa pamrih. Jadi kita memberikan bantuan secara tulus. Makanya saya sangat setuju sekali tadi dengan Ibu Rini mengatakan bahwa kita di sini berbeda ya. Kita bisa aja menikmati mungkin dingin di hotel belajar, tetapi dari awal kita belajar yang namanya pengorbanan, bahwa nanti ada banyak hal yang butuh pengorbanan kita untuk bisa menyelamatkan bangsa ini, khususnya perempuan dan anak. Memang kita butuh uang, tapi bukan uang itu segala-galanya. Yang kita harapkan lebih baik adalah
berkat dari Tuhan, bukan manusia. Dan perlu kita tahu bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi pesan saya, selamat belajar, dan tidak hanya berhenti dari belajar ini, tetapi selamat berpraktek, selamat berdampak luas untuk menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan kota kita, dan menyelamatkan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pendidikan dan pelatihan keparalegalan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kartiko Nurintias selaku Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih sudah bersedia bergabung pada kegiatan pagi ini yang diselenggarakan oleh LBH Mawar Sorong dan Yayasan Prakata ya, yang sangat luar biasa sekali memberikan peluang kepada kita yang hadir di sini untuk berkontribusi lebih ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Ketua Yayasan tadi dan Bu Cika ya, dan Bung Mangara. Baik, pada prinsipnya kami dari kantor wilayah sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari LBH dan Yayasan ya yang menyelenggarakan ini. Mengingat kondisi geografis di Kepulauan Riau yang sangat luas dan itu terdiri dari kepulauan-kepulauan yang tidak mungkin secara mudah dan gampang dapat dijangkau oleh advokat-advokat dari OBH yang terakreditasi, yang jumlahnya juga tidak banyak ya, sehingga ini membutuhkan tangan-tangan lain yang dipersiapkan tentu dengan mengikuti standar aturan yang berlaku, sehingga kita sangat mendorong adanya upaya-upaya percepatan memperbanyak jumlah paralegal. Pemerintah daerah untuk lebih aktif juga dalam memberikan dukungan dan kepastian bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukumnya melalui apa? Tidak hanya berharap kepada anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dari APBD kabupaten kota, provinsi juga menjadi sangat penting ya, mengingat begitu banyaknya masyarakat yang membutuhkan pendampingan bantuan hukum, tetapi tidak terakomodir oleh anggaran yang disediakan. Bukan berarti kita tidak memberikan pendampingan, tetapi keterbatasan, sehingga butuh tangan-tangan atau turun tangan dari pemerintah daerah untuk memberikan akses yang luas terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ini. Saya hormati Direktur Yayasan Kita Prakata Indonesia, Ibu Rini Ibet Sitio. Selamat pagi, salam kenal dari saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat semangat yang luar biasa saya lihat dari para jajaran pengurus, baik itu dari LBH Mawar Sorong maupun dari Yayasan Kita Prakata Indonesia. Tadi saya juga menangkap ini dilaksanakan secara sederhana, tetapi tidak mengurangi dari esensi. Bagi kami tidak ada alasan apakah itu sederhana atau tidak, tetapi kami melihat semangat yang luar biasa ya di Zoom. Itu sudah menandakan bahwa LBH Mawar Sorong dan Yayasan Kita Prakata sudah satu visi, sudah satu frekuensi untuk membantu masyarakat yang ada di wilayahnya, terutama kaum perempuan dan anak. Yang sering kita mendengar banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh mereka, sehingga menurut kami ide ini, gagasan ini, kebijakan ini merupakan terobosan dari LBH Mawar Sorong dan Yayasan Kita dalam memperjuangkan hak-hak dari para wanita dan anak yang banyak sekali mengalami pelanggaran hukum. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan, bantuan hukum adalah jasa hukum.
di bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, di mana menerima bantuan hukum itu adalah kelompok atau orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar seperti misalnya pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu sangat mulia bagi kami, di mana teman-teman dari RPH Makassar dan Yayasan Kita Perkata melakukan kontribusi buat masyarakat setempat dan tentunya juga buat negara, buat bangsa Indonesia dalam rangka mendampingi dan mengedukasi baik para perempuan dan anak-anak yang mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ya. Saya berharap pelatihan ini menjadi pelatihan yang sangat bermanfaat yang dapat menghasilkan kader-kader para yang berkualitas yang menjadi semangat kita semua terus memberikan yang baik untuk bangsa, negara, dan organisasi kita semua. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan